Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila Sabri dengan NIM H0741241030, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek final mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu pemetaan spasial desa Benteng Gajah. Video ini akan menjelaskan secara lengkap seluruh proses pemetaan yang telah kami lakukan sebagai kelompok, mulai dari tahap identifikasi objek spasial, persiapan data, digitasi, pengolahan atribut, analisis luasan, hingga penyusunan peta dasar desa. Sebelum masuk ke proses pemetaan, mari kita kenali terlebih dahulu wilayah yang kami petakan, yaitu Desa Benteng Gajah. Desa Benteng Gajah adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Polewali, Dusun Harapan, Dusun Baloci, dan Dusun Sakeang. Secara geografis, wilayah Desa Benteng Gajah didominasi oleh area perkebunan dan hutan di bagian tengah dan selatan, sementara permukiman penduduk terkonsentrasi di bagian utara desa, terutama di Dusun Polewali dan Dusun Harapan. Desa ini juga memiliki beberapa potensi ekonomi dan wisata yang menarik untuk dipetakan. Tujuan dari proyek pemetaan ini adalah pertama, untuk membuat peta dasar Desa Benteng Gajah yang lengkap dan akurat. Kedua, untuk mendokumentasikan kondisi spasial desa secara digital. Ketiga, untuk menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi perencanaan pembangunan desa. Dan keempat, sebagai bentuk pembelajaran praktis penggunaan software GIS yaitu QGIS dalam pemetaan wilayah. Software utama yang kami gunakan dalam proyek ini adalah QGIS, sebuah software sistem informasi geografis yang bersifat open source dan gratis. QGIS memungkinkan kami untuk melakukan digitasi, pengelolaan atribut, analisis spasial, hingga penyusunan layout peta secara profesional. Tahap pertama dalam proyek ini adalah identifikasi objek spasial yang merupakan tugas satu dari mata kuliah ini. Pada tahap ini, seluruh anggota kelompok bersama-sama mengidentifikasi objek-objek apa saja yang akan dipetakan di Desa Benteng Gajah. Proses identifikasi dilakukan dengan cara mengamati citra satelit Google Satelit di QGIS, kemudian menandai dan mencatat semua objek yang terlihat dan relevan untuk dipetakan. Hasil identifikasi kemudian dibagi menjadi 3 jenis geometri dalam GIS, yaitu polygon, line, dan point. Untuk objek berbentuk poligon atau area, kami mengidentifikasi beberapa jenis objek. Yang pertama adalah batas desa dan batas dusun yang menunjukkan batas administratif wilayah Desa Benteng Gajah beserta keempat dusunnya. Yang kedua adalah sawah dan ladang jagung yang tersebar di beberapa titik di dalam desa. Yang ketiga adalah kebun dan perkebunan yang mendominasi sebagian besar di wilayah desa. Dan yang keempat adalah permukiman dan perumahan, yaitu area tempat tinggal penduduk yang tersebar di keempat dusun. Untuk objek berbentuk line atau garis, kami mengidentifikasi jaringan jalan yang terdiri dari jalan desa, jalan dusun, dan jalan tani yang menghubungkan antar wilayah dalam desa. Selain itu, kami juga memetakan sungai dan jaringan irigasi yang mengalir di dalam wilayah desa. Untuk objek berbentuk poin atau titik, kami mengidentifikasi mata air, jembatan, fasilitas umum seperti masjid, gereja, sekolah, dan lapangan, potensi ekonomi seperti industri, pasar, UMKM, dan warung, serta potensi wisata yang ada di desa. Pembagian tugas dalam kelompok kami adalah sebagai berikut. Erin bertugas memetakan batas desa dan dusun, Hanifa memetakan sawah dan ladang jagung, Dial memetakan kebun dan perkebunan, saya sendiri, Aisyah bertugas memetakan pemukiman dan perumahan, Suci memetakan jalan desa, dusun, dan tani, Iza memetakan sungai, irigasi, mata air, dan jembatan, Vina memetakan fasilitas umum, dan Sabrina memetakan potensi ekonomi, serta Nia memetakan potensi wisata. Dengan pembagian tugas ini, setiap anggota kelompok
fokus pada layer masing-masing sehingga proses pemetaan dapat berjalan lebih efisien dan terstruktur. Setelah proses identifikasi selesai, tahap berikutnya adalah persiapan data. Ada dua sumber data utama yang kami gunakan dalam proyek ini. Sumber data pertama adalah basemap Google Satellite. Basemap ini diakses langsung melalui QGIS menggunakan fitur XYZ Tiles dengan memasukkan URL layanan Google Satellite. Basemap ini memberikan tampilan citra satelit resolusi tinggi sehingga objek-objek di lapangan seperti atap rumah, hamparan sawah, jalan, dan sungai dapat terlihat dengan jelas dan dapat dijadikan acuan untuk proses digitasi. Sumber data kedua adalah shapefile batas desa Benteng Gajah. File ini disiapkan oleh rekan kelompok kami, Erin, dan merupakan data vektor yang sudah memiliki koordinat geografis yang tepat. Shapefile ini terdiri dari beberapa komponen file, yaitu file berekstensi SHP yang berisi geometri, DBF yang berisi data atribut, XHX yang berisi indeks, dan PRJ yang berisi informasi sistem koordinat. Keempat file ini harus berada dalam satu folder yang sama agar dapat dibaca dengan benar oleh QGIS. Setelah kedua data ini disiapkan, kami memuatnya di dalam QGIS. Hasilnya adalah tampilan batas desa yang teroverlay dengan sempurna di atas citra satelit Google, sehingga kami dapat melihat dengan jelas batas-batas wilayah desa sebelum memulai proses digitasi. Dalam ilmu GIS, georeferensi adalah proses pemberian referensi koordinat geografis pada sebuah gambar atau raster yang belum memiliki informasi posisi. Proses ini biasanya dilakukan ketika kita memiliki foto peta kertas atau citra yang belum diketahui koordinatnya. Kemudian kita kalibrasi posisinya menggunakan titik-titik kontrol yang diketahui koordinat GPS-nya. Pada proyek kelompok kami, proses georeferensi tidak dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan data shapefile batas desa yang kami gunakan sudah dalam format tergeoreferensi dengan sistem koordinat WGS84 atau EPSG 4326. Artinya, data tersebut sudah memiliki informasi koordinat yang akurat dan langsung dapat digunakan. Begitu pula dengan basemap Google Satellite yang kami gunakan. Data tersebut adalah sudah memiliki referensi koordinat yang tepat, sehingga ketika kedua data ini dibuat bersama di QGIS, posisinya langsung sesuai dan sinkron tanpa perlu kalibrasi tambahan. Ini merupakan salah satu keuntungan menggunakan data shapefile yang sudah terstandarisasi dan basemap digital yang sudah tergeoreferensi. Tahap yang paling utama dalam proyek ini adalah digitasi objek spasial. Digitasi adalah proses menggambar objek-objek geografi di atas citra satelit secara manual menggunakan komputer untuk menghasilkan data vektor yang dapat dianalisis lebih lanjut. Sebelum memulai digitasi, saya terlebih dahulu membuat layer shapefile baru khusus untuk pemukiman. Caranya adalah dengan membuka menu layer, kemudian create layer, lalu new shapefile layer. Pada dialog yang muncul, saya mengatur tipe geometri menjadi poligon, sistem koordinat EPSG 4326, dan menambahkan field-field atribut yang diperlukan, yaitu ID, nama dusun, jenis, dan keterangan. Setelah layer baru terbuat, saya mengaktifkan mode editing dengan mengklik icon pensil atau toggle editing di toolbar QGIS. Kemudian saya memilih tool Add Polygon Feature untuk memulai menggambar poligon. Proses digitasi pemukiman saya lakukan per dusun. Saya mulai dari dusun Polewali yang terletak di bagian utara desa. Di dusun ini terlihat konsentrasi pemukiman yang cukup padat dengan pola mengikuti jalur jalan utama desa. Saya menzoom in ke area ini sampai atap-atap bangunan terlihat jelas dari citra satelit. Kemudian mengikuti batas luar dari setiap klaster pemukiman. Cara mengakhiri satu poligon adalah dengan klik kanan, kemudian otomatis muncul form isian atribut. Saya mengisi nama dusun dengan dusun Polewali, jenis dengan pemukiman,
dan keterangan sesuai kondisi di lapangan. Setelah klik OK, poligon tersimpan dan saya lanjut menggambar poligon berikutnya. Kemudian saya lanjut ke Dusun Harapan di bagian barat desa. Pemukiman di dusun ini lebih tersebar dibandingkan Dusun Polewali. Saya membuat beberapa poligon terpisah untuk setiap klaster pemukiman yang ada. Selanjutnya, saya memetakan pemukiman di Dusun Baloci dan Dusun Cakeang yang berada di bagian tengah dan selatan desa. Di kedua dusun ini, pemukiman lebih sedikit karena sebagian besar wilayahnya berupa kebun dan hutan. Penting untuk dipahami bahwa dalam digitasi pemukiman, satu poligon tidak mewakili satu rumah, melainkan satu klaster atau kelompok pemukiman. Jadi misalnya ada 20 rumah yang berdekatan di satu area, maka seluruhnya cukup dibuat dalam satu poligon yang melingkupi semua rumah tersebut. Setelah semua poligon pemukiman selesai dibuat, saya menyimpan hasil digitasi dengan mengklik kembali icon pensil dan memilih save. File shapefile pemukiman ini kemudian dibagikan kepada rekan kelompok untuk digabungkan dengan layer-layer lainnya. Setelah proses digitasi selesai, tahap selanjutnya adalah pengelolaan atribut. Atribut adalah informasi deskriptif yang melekat pada setiap objek spasial yang telah kita digitasi. Dalam GIS, atribut disimpan dalam bentuk tabel yang terhubung dengan data geometri. Untuk membuka tabel atribut, saya klik kanan pada layer pemukiman di panel Layers, kemudian pilih Open Attribute Table. Di sini terlihat semua poligon permukiman yang sudah saya buat beserta data atributnya. Struktur atribut pada layer pemukiman saya terdiri dari 4 field. Field pertama adalah ID, yaitu nomor urut yang otomatis terisi untuk setiap poligon. Field kedua adalah nama dusun yang berisi nama dusun di mana pemukiman tersebut berada, misalnya Dusun Polewali, Dusun Harapan, Dusun Baloci atau Dusun Sakeang. Field ketiga adalah jenis yang membedakan antara pemukiman biasa dan perumahan terencana. Field keempat adalah keterangan yang berisi informasi tambahan tentang pemukiman tersebut. Data atribut ini sangat penting dalam GIS karena menjadikan peta lebih informatif, tidak hanya menunjukkan di mana lokasi pemukimannya secara visual, tetapi juga memberikan informasi kualitatif tentang setiap objek yang dipetakan. Atribut inilah yang membedakan peta GIS dari sekedar gambar biasa. Selain itu, data atribut juga memungkinkan kita untuk melakukan query atau filter data. Misalnya, kita bisa menampilkan hanya pemukiman yang ada di Dusun Polewali saja, atau membandingkan jumlah klaster pemukiman antar dusun. Kemampuan ini sangat berguna untuk analisis spasial lebih lanjut. Setelah proses digitasi dan pengelolaan atribut selesai dilakukan, kita masuk ke tahap yang tidak kalah pentingnya, yaitu analisis dan perhitungan luasan. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang membedakan peta GIS dengan peta biasa. Kalau peta biasa hanya bisa menampilkan gambar wilayah saja, peta GIS bisa menghitung secara otomatis berbagai informasi kuantitatif dari objek-objek yang sudah kita digitasi. Salah satunya adalah luas wilayah. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu mengapa perhitungan luasan ini penting. Dalam konteks pemetaan desa seperti yang kita lakukan di Desa Benteng Gajah, data luas pemukiman sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, pemerintah desa bisa menggunakan data ini untuk mengetahui seberapa besar area yang sudah terbangun dan seberapa besar area yang masih dikembangkan. Data luasan juga bisa digunakan untuk menghitung kepadatan pemukiman, yaitu berapa banyak rumah dalam satu satuan luas tertentu. Selain itu, data luasan pemukiman juga bisa menjadi dasar untuk perencanaan infrastruktur seperti kebutuhan jaringan air bersih, listrik, dan jalan di desa mendatang. Nah, untuk melakukan perhitungan luasan ini, di GIS saya menggunakan fitur yang namanya Field Calculator. Saya akan jelaskan langkah demi langkah cara menggunakannya. Langkah pertama adalah membuka atribut table dari layar pemukimannya. Caranya adalah klik kanan pada layar pemukiman di panel Layers yang ada di sebelah kiri layar, kemudian pilih Open Attribute Table. Setelah diklik akan muncul jendela table yang menampilkan semua data atribut dari poligon-poligon pemukiman yang sudah kita buat.
Di sini kita bisa melihat kolom ID, nama dusun, jenis, dan keterangan yang sudah kita isi sebelumnya. Langkah kedua adalah membuka field kalkulator. Di toolbar bagian atas jendela atribut table ada beberapa ikon. Kita cari ikon yang berbentuk kalkulator kecil, itulah field kalkulator. Klik ikon tersebut dan akan muncul dialog field kalkulator. Di dalam dialog field kalkulator ini terdapat beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Di bagian atas ada opsi create a new file yang harus kita centang karena kita akan membuat kolom baru untuk menyimpan hasil perhitungan luas. Kemudian ada kolom output field name di mana kita isi nama untuk kolom baru kita, yaitu luas underscore m kuadrat. Lalu ada output field type di mana kita pilih decimal number karena nilai luas biasanya berupa angka desimal. Ada juga pengaturan output field length dan precision yang menentukan berapa digit angka yang ditampilkan. Langkah ketiga adalah memasukkan ekspresi perhitungan. Di bagian tengah dialog ada kotak besar untuk menulis ekspresi atau rumus. Disinilah kita ketikkan $area. Ekspresi ini adalah fungsi bawaan QGIS yang secara otomatis menghitung luas setiap fitur geometri dalam satuan unit sesuai sistem koordinat yang digunakan. Perlu saya jelaskan sedikit tentang satuan yang dihasilkan karena layer pemukiman kita menggunakan sistem koordinat geografis WGS 84 yang berbasis derajat. Hasil dari $area akan dalam satuan derajat persegi. Untuk mendapatkan hasil dalam meter persegi, kita bisa menggunakan ekspresi yang sedikit berbeda, yaitu dengan menambahkan konversi. Namun, untuk keperluan analisis perbandingan dalam proyek ini, nilai yang dihasilkan sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan luas antara poligon pemukiman. Langkah keempat adalah klik OK dan QGIS akan langsung menghitung luas setiap poligon secara otomatis. Prosesnya berlangsung sangat cepat, hanya beberapa detik saja meskipun kita memiliki banyak poligon. Ini yang membuat GIS jauh lebih efisien dibandingkan menghitung luas secara manual satu persatu. Setelah proses selesai, kita bisa melihat hasilnya langsung di attribute table. Kolom baru luas underscore m kuadrat sudah terisi dengan nilai luas masing-masing poligon pemukiman. Dari nilai-nilai ini, kita bisa langsung membandingkan poligon mana yang paling luas dan poligon mana yang paling kecil. Nah, untuk mendapatkan total luas seluruh pemukiman, kita bisa menggunakan fitur statistik yang ada di QGIS. Caranya, cukup klik pada header kolom luas M kuadrat di attribute table. Kemudian di bagian bawah table akan muncul informasi statistik termasuk nilai sum atau total penjumlahan dari semua nilai luas. Dari hasil analisis luasan ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan menarik tentang kondisi pemukiman di Desa Benteng Gajah. Pertama, kita bisa mengetahui dusun mana yang memiliki area pemukiman paling luas. Berdasarkan hasil digitasi, Dosen Polewali memiliki konsentrasi pemukiman yang paling besar karena letaknya di bagian utara desa yang merupakan pusat aktivitas. Kedua, kita bisa mengetahui pola persebaran pemukiman, apakah merata di semua dusun atau terkonsentrasi di dusun-dusun tertentu saja. Dan ketiga, kita bisa memperkirakan proporsi luas pemukiman terhadap total luas desa secara keseluruhan. Informasi-informasi ini sangat berharga tidak hanya untuk keperluan akademis seperti proyek ini, tetapi juga untuk keperluan praktis seperti perencanaan tata ruang desa, pengusulan program pembangunan, dan pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah desa. Setelah semua anggota kelompok menyelesaikan digitasi layer masing-masing dan menyimpan file filenya, langkah selanjutnya adalah menggabungkan semua layer tersebut dalam satu proyek QGIS untuk menyusun peta dasar Desa Benteng Gajah yang lengkap. Nah, proses penggabungan dilakukan dengan cara memuat semua file shape dari setiap anggota kelompok ke dalam satu proyek QGIS yang sama. Jadi dalam satu proyek ada layer batas desa dari Erin, layer sawah dari Hanifa, layer kebun dari Dial, layer pemukiman dari
saya sendiri, layer jalan dari Suci, layer sungai dari irigasi dari Iza, layer fasilitas umum dari Vina, layer potensi ekonomi dari Sabrina, dan layer potensi wisata dari Nia. Setelah semua layer tergabung, tampilan peta di QGIS sudah menunjukkan keseluruhan informasi spasial Desa Benteng Gajah secara lengkap. Namun, tampilan di QGIS belum bisa langsung disebut peta yang siap digunakan karena belum memiliki komponen-komponen peta yang standar seperti judul, legenda, dan skala. Untuk menyusun layout peta yang profesional, kami menggunakan fitur print layout yang tersedia di QGIS. Print layout adalah fitur khusus di QGIS yang memungkinkan kita untuk mendesain tampilan peta final sesuai standar kartografi lengkap dengan semua komponen yang diperlukan. Di print layout, kami menambahkan satu persatu komponen peta yang wajib ada dalam sebuah peta yang baik dan standar. Komponen pertama adalah judul peta. Judul yang kami gunakan adalah Peta Desa Benteng Gajah yang ditempatkan di bagian atas peta dengan ukuran huruf yang besar dan tebal agar mudah terbaca. Judul peta berfungsi untuk memberitahu pembaca tentang apa yang ditampilkan dalam peta tersebut. Komponen kedua adalah legenda. Legenda adalah kunci dari sebuah peta karena menjelaskan arti dari setiap simbol, warna, dan pola yang digunakan di dalam peta. Tanpa legenda, pembaca tidak akan bisa memahami informasi yang ditampilkan. Pada peta Desa Benteng Gajah, legenda mencakup penjelasan untuk semua layer yang ada, mulai dari simbol titik untuk fasilitas umum dan potensi ekonomi, simbol garis untuk jalan dan sungai, hingga simbol area dengan berbagai warna dan pola untuk pemukiman, sawah, kebun, dan sebagainya. Komponen ketiga adalah skala peta. Skala menunjukkan perbandingan antar jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala yang kami gunakan adalah 1 cm berbanding 200 meter. Artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak 200 meter di lapangan nyata. Skala ini membantu pembaca untuk memperkirakan jarak dan ukuran sebenarnya dari objek-objek yang ditampilkan di peta. Komponen keempat adalah arah utara atau yang sering disebut North Arrow. Tanda arah utara menunjukkan orientasi peta terhadap arah mata angin sehingga pembaca dapat mengetahui mana yang merupakan sisi utara, selatan, timur, dan barat dari wilayah yang dipetakan. Nah, ini sangat penting untuk navigasi dan pemahaman posisi relatif antar wilayah. Komponen kelima adalah inset peta. Inset peta adalah peta kecil yang ditempatkan di sudut peta utama yang menunjukkan posisi wilayah yang dipetakan dalam konteks wilayah yang lebih luas. Dalam peta ini, inset menampilkan citra satelit Desa Benteng Gajah dalam konteks wilayah sekitarnya, sehingga pembaca bisa memahami di mana tepatnya desa ini berada. Komponen keenam adalah informasi sumber data dan pembuat peta. Bagian ini mencantumkan nama-nama seluruh anggota kelompok beserta NIM masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peta yang telah dibuat. Inilah hasil akhir dari seluruh proses pemetaan yang telah kami lakukan, yaitu peta dasar Desa Benteng Gajah yang lengkap dan komprehensif. Jika kita perhatikan peta ini secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa Desa Benteng Gajah memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Bagian utara desa, yaitu Dusun Polewali dan sebagian Dusun Harapan, merupakan area dengan konsentrasi pemukiman dan aktivitas yang paling padat. Disinilah sebagian besar bangunan, fasilitas umum, dan potensi ekonomi berada. Sementara itu, di bagian tengah dan selatan desa, yaitu Dusun Baloci dan Dusun Sakeang didominasi oleh area perkebunan dan lahan pertanian yang luas. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Kalau kita lihat layer pemukiman yang merupakan kontribusi saya dalam kelompok, area pemukiman ditampilkan dengan warna orange di peta.
Pemukiman terkonsentrasi di sepanjang jalur jalan utama desa yang merupakan pola umum perkembangan pemukiman di daerah pedesaan. Semakin dekat dengan jalan utama, semakin padat pemukimannya. Jaringan jalan yang dipetakan oleh Suci terlihat jelas membelah desa dari utara ke selatan dan dari timur ke barat, menghubungkan keempat dusun satu sama lain. Jalan-jalan ini menjadi tulang punggung aksesibilitas dan mobilitas warga desa. Nah, sungai yang dipatahkan oleh Izza terlihat mengalir di sisi barat desa dengan beberapa jaringan irigasi yang bercabang ke area persawahan. Keberadaan sumber air ini sangat vital bagi pertanian di desa tersebut. Kemudian titik-titik fasilitas umum yang dipetakan oleh Vina tersebar di seluruh wilayah desa, mencakup masjid, sekolah, lapangan, dan fasilitas publik lainnya. Begitu pula dengan potensi ekonomi yang dipetakan oleh Sabrina dan potensi wisata yang dipetakan oleh Nia. Keduanya menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi yang cukup besar dan berkembang. Mari kita lihat lebih detail persebaran pemukiman di masing-masing dusun. Dusun Polewali yang berada di bagian utara desa merupakan dusun dengan konsentrasi pemukiman paling padat. Di dusun ini terlihat jelas pola pemukiman yang mengikuti jalur jalan utama dengan bangunan-bangunan yang relatif rapat dan teratur. Dusun Harapan yang berada di bagian barat desa memiliki pola pemukiman yang lebih tersebar. Area pemukimannya tidak sepadat dusun Polewali dengan lebih banyak jarak antara satu klaster pemukiman dengan klaster lainnya. Dusun Baloci di bagian tengah desa memiliki pemukiman yang lebih sedikit karena sebagian besar wilayahnya berupa lahan perkebunan dan pertanian. Nah, pemukiman di sini cenderung mengelompok di sekitar jalan dusun. Dusun Sakeang yang berada di bagian selatan dan paling jauh dari pusat desa memiliki pemukiman yang paling sedikit. Wilayah ini lebih banyak didominasi oleh hutan dan kebun. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari proyek pemetaan spasial Desa Benteng Gajah. Kesimpulan pertama, melalui proyek ini, kelompok kami berhasil menghasilkan peta dasar Desa Benteng Gajah yang lengkap dan komprehensif. Peta ini mencakup lebih dari 20 jenis objek spasial yang terbagi dalam 3 jenis geometri, yaitu poligon untuk objek area, line untuk objek garis, dan poin untuk objek titik. Kesimpulan kedua, peta dasar yang dihasilkan memiliki manfaat yang sangat besar bagi Desa Benteng Gajah. Pertama, peta ini dapat dijadikan referensi data spasial resmi yang akurat untuk perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Kedua, peta ini mendokumentasikan kondisi wilayah desa saat ini sehingga bisa dijadikan baseline untuk monitoring perubahan di masa mendatang. Ketiga, peta ini bisa digunakan sebagai dasar untuk analisis spasial yang lebih lanjut seperti analisis kesusahan lahan, pemetaan risiko bencana, atau perencanaan tata ruang desa. Keempat, peta ini bisa menjadi alat komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun dengan pihak luar. Kesimpulan ketiga, dari sisi pembelajaran pribadi, proyek ini memberikan saya pengalaman yang sangat berharga dalam menggunakan software QGIS secara praktis dari awal sampai akhir, mulai dari cara memuat base map satelit, membuat layer shape file baru, melakukan digitasi poligon secara manual, mengisi dan mengelola data atribut, menghitung luasan menggunakan field calculator, hingga memahami bagaimana semua layer yang dibuat oleh anggota yang berbeda dapat digabungkan menjadi sebuah peta yang utuh dan informatif. Kesimpulan keempat, proyek ini mengajarkan pentingnya kolaborasi dan kerja tim dalam pemetaan spasial wilayah yang luas dengan 9 anggota yang masing-masing fokus pada layer tertentu. Pekerjaan yang tampaknya sangat besar ini dapat diselesaikan secara efisien dan menghasilkan output yang berkualitas. Secara keseluruhan, proyek pemetaan spasial ini membuktikan bahwa teknologi GIS, khususnya QGIS, merupakan alat yang sangat powerful dan accessible untuk mendokumentasikan dan menganalisis kondisi wilayah secara akurat,
bahkan untuk skala desa sekalipun. Demikianlah presentasi saya yang mengenai hasil pemetaan spasial Desa Benteng Gajah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses pemetaan GIS dilakukan dari awal hingga menghasilkan peta dasar yang lengkap. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.